Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12 NG. Atlet itu atlet kerap mengharumkan nama bangsa dan kesejahteraan mantan atlet ternyata sering terlupakan. Nah ini di Aris, jadi besok itu tanggal 9 September itu dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional. Jadinya pemerintah ini akan menjalankan berbagai cara. Bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka? Saya juga pengen tahu. Bagi saya, olahraga seperti renang adalah sebuah hobi, namun bagi para atlet Indonesia, olahraga adalah sebuah profesi yang telah ditekuni mereka sejak usia dini. Bahkan banyak di antara mereka menjadikan olahraga sebagai masa depannya. Namun, bagaimana nasib para atlet yang menjadikan olahraga sebagai masa depan di tengah kesejahteraan atlet di Indonesia yang masih belum stabil? Atlet, sportivitas, dan prestasinya kerap mengharumkan nama bangsa di ajang pertandingan internasional. Yang terbaru adalah prestasi pasangan ganda putra badminton Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Keduanya berhasil memenangkan kejuaraan dunia Agustus lalu di Istora Senayan. Tak ketinggalan cabang lainnya, olahraga dayung. Perkasa menyabet 5 emas dalam SEA Games di Singapura pada Juni lalu. Itu hanya sebagian prestasi anak bangsa yang membanggakan Indonesia. Masih banyak cabang olahraga lain yang tak kalah berprestasi. Profesi atlet dipupuk sejak usia belia. Salah satu yang menekuni profesi ini sejak anak-anak adalah Aflah Fadlan Prawira. Remaja 17 tahun ini meniti karirnya sebagai atlet renang nasional sejak berusia 7 tahun. Tak sia-sia berkat latihan privatnya, Fadlan kini menjadi perenang muda potensial di Indonesia. Usia boleh muda, tapi prestasi tak boleh dipandang sebelah mata. Fadlan berhasil menyabet medali perak di nomor renang 1.500 meter pada SEA Games di Singapura dengan perolehan waktu 15 menit 38,23 detik. Kecepatannya dalam renang membuatnya meraih rekor nasional di tahun 2013 dan 2015. Padahal rekor sebelumnya di jarak 1.500 meter dipegang oleh Steven Chandra yang perkasa selama 14 tahun. Namun, Fadlan memiliki kegusaran yang lain. Sebagai atlet tentu saja profesinya tidak akan lama disandang. Ada usia yang akhirnya menuntut mereka untuk pensiun. Ironisnya, panjangnya waktu latihan menyisakan sedikit waktu untuk belajar. Akibatnya, tak sedikit pensiunan atlet yang jatuh miskin usai masa keemasan mereka. Kita bisa memanfaatin renang semaksimal mungkin tuh, bisa kita nanti pas pensiun kah, apa ada jaminan kah, kan sampai sekarang belum ada kejelasan kayak gitu. Jadi kita pun nggak selamanya jadi atlet juga kan, jadi kita harus mikirin juga ke depannya, pendidikan kita harus tetap sejalan. Intinya ke situ sih, passionnya kalau misalkan pemerintah lebih ditekankan lagi dan lebih jelas lagi, kita juga pasti tambah semangat di renang ini. Inilah yang sekarang mendera Amir Iksan. Gemilang di tahun 2000 pada posisi 7 cabang senam dunia, kini Amir harus menelan kenyataan yang pahit. Jika dulu ia mengharumkan nama Indonesia, kini ia terkatung-katung. Sehari-hari ia mengandalkan hasil memulung untuk menyambung hidup. Ia juga harus bertahan di tengah sakit gagal ginjal yang dideritanya. Ia juga harus tinggal di tenda setelah rumahnya terkena gusur. Ya, saya kecewa dan sakit hati setelah rubuhnya ketiga rumah saya di sini. Kok nggak ada penghargaan sama sekali gitu kan terhadap saya yang ya saya kan pernah berjuang buat bangsa dan negara gitu kan. Ya itulah, saya pingin keadilan dan kejelasan aja gitu, tidak neko-neko. Berkaca dari kisah-kisah serupa, pemerintah kini mencanangkan program pensiun bagi para atlet. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga akan memberi pelatihan wirausaha bagi para atlet yang masih aktif. Namun untuk menunjang asuransi mereka, pemerintah akan memotong bonus para atlet. Kalau misalnya SEA Games itu kan dapatnya medali emas 200 juta ya. Akan
akan ya, ini belum pasti ya, akan misalnya kami potong 10 sampai 20 juta itu sebagai premi untuk asuransi. Nah, the next-nya gampang, yang penting tetapi kepada mereka akan kami beritahu, Mas, Mbak, Anda dipotong dulu ya, jangan sampai ada kesan dianggap pemerintah yang motong. Misalnya dipotong 20 dan 10 juta itu untuk preminya. Kemudian berikutnya itu gampang gitu. Nah, ini tapi belum deal gitu, karena kalau bagi asuransi itu terlalu kecil. Harusnya juga preminya lebih gede. Tapi kalau yang jadi masalah kita kalau motongnya gede juga repot. Tetapi tentang entrepreneurship, dengan harapan lolos dari situ, the next-nya dia mau kerja apa. Kalau masih mau studi silahkan, itu mereka ada gambaran hidup yang lebih mapan lah. Pemerintah pun tak akan melupakan para mantan atlet. Di Hari Olahraga 9 September, mereka akan mendapat apresiasi dari pemerintah. Mantan atlet peraih medali emas internasional akan diganjar uang tunai 10 juta hingga 15 juta rupiah. Kepada mereka kita berikan penghargaan, tetapi jumlahnya tidak sesignifikan segede kalau mereka yang mendapatkan medali emas di SEA Games dan lain sebagainya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya ini bulan-bulan ini, Agustus ini pemohon banyak banget. Kami seleksi, kami ada tim seleksi, dan biasanya adalah kita lihat track record-nya. Rencana tersebut telah dibahas sebelumnya dengan berbagai pihak yang terkait. Sedangkan dana berasal dari CSR perusahaan yang bekerja sama dengan Kemenpora. Rencana pemerintah pun disambut baik oleh para atlet. Setuju aja sih. Cuman ya itu lagi baiknya harus jelas dan nggak hanya diomongin doang. Jadi harus ada kenyataannya dan bener, dia lakukannya bener. Kepastian atlet membuat Alfiah Basalamah, ibunda Fadlan, tak ragu mendukung karir anaknya. Nggak mengharapkan banyak supaya anak ini jadi atlet atau gimana, tadinya hanya ada pikiran untuk supaya jadi seorang atlet. Ya mengalir begitu saja gitu ya, karena tadinya berharap untuk sehat gitu. Karena dari kecil, dari kelas 1 SD dia sudah mulai belajar berenang, masuk klub, itu fungsinya untuk itu supaya diisi dengan hal-hal yang baik. Meski pelatihan wirausaha bagi atlet akan memakan waktu di tengah padatnya jadwal latihan, rencana ini juga didukung pengurus cabang olahraga. Sama seperti orang lain lah, ya, yang non atlet katakanlah pegawai negeri, ya, yang menaikkan tugasnya sudah sekian lama, sudah mengabdikan dirinya kepada bangsanya, diharapkan pada akhir hidupnya, ya, masa-masa tuanya, ya dia merupakan orang yang ya artinya tidak kesulitan dalam melanjutkan kehidupannya. Jaminan kesehatan juga ditargetkan mampu meningkatkan prestasi para atlet. Kalau para atlet itu merasakan bahwa masa depannya terjamin, saya rasa dia akan berjuang lebih keras. Kalau sekarang sebenarnya negara sudah memberikan penghargaan, tinggal sekarang seberapa jauh atlet itu bisa memanage apa yang diperoleh untuk masa tuanya. Sejak 2007 silam, pemerintah juga memberikan bonus bagi atlet yang berprestasi sebesar 200 juta rupiah dan ini diberikan pada pemenang SEA Games. Jumlahnya akan dinaikkan menjadi 300 juta rupiah setelah pelaksanaan SEA Games 2017 mendatang. Bonus memang tak dapat diberikan pada setiap pertandingan. Disinilah para atlet dituntut pandai mengelola keuangan mereka atau tak segan berwirausaha selagi berjaya. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.